Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan absen kehadiran kalian seperti biasa, silakan di scan barcode-nya, ya. Siapa yang belum tadi? Ayo, silakan. Yang mana dong? Apa? Yang sudah bisa langsung ke tempat duduknya. Sehat hari ini? Sebelum mulai, saya kasih yel-yel. Nanti kalau saya bilang tepuk satu yang dibaca itu, kita harus satu kali baca itu ya. Nanti lompat yang biologi kita mulai dengan doa yang baik. Sama doa yang baik. Yang kedua, kalau saya berdua, maka sebutkan yang di depan. Yuk, satu, tepuk satu. Aku dua. Aku tiga. Aku empat. Aku lima. Terima kasih. Kenapa harus bertemu? Biar semangat. Dua. Ketika kalian melakukan dari ini, maka saraf-saraf kita yang di ujung dari ini akan memberikan energi positif ke seluruh badan. Ya. Ada yang menang? Gitu kan? Ya. Jadi itu tujuannya. Yang kedua, kenapa kok harus berakhlak? Sebelum ada ilmu, kita harus berakhlak. Yang kedua, beradab. Kalau orang beradab, pasti dia punya akhlak yang baik. Kenapa kalau sudah berakhlak beradab kok badannya jadi sehat, jiwanya kok sehat? Karena pasti dalam orang yang berakhlak yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah makanan yang sehat. Yang kedua, makanan yang halal. Ya. Yang kelima, kenapa kok kalau semuanya sudah sehat itu hebat? Kalian adalah betul sekali. Kalau bahasanya sehat, pasti negaranya juga kuat. Oke? Hari ini kita mempelajari tentang sistem pencernaan makanan. Kita mulai dengan yang sehat-sehat. Kita bagi dalam kelompok lebih dulu. Sebelum kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kalian yang punya bekal hari ini nanti menjadi koordinator kelompok. Paham ya? Bekalnya tidak dimakan dulu, jangan kemudian dibuka langsung kita makan ya. Langsung nanti di kelompoknya masing-masing. Setelah itu saya beri LK-nya, saya jelaskan apa yang harus kalian lakukan. Paham ya? Yang 6 silakan berdiri, yang lain saya bagi kelompok. Yang tadi 6 orang ada kita. Bekalnya di bawah, karena nanti ada di tempat yang ada di sini dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Yang lain perhatikan, karena ini ada 6 kelompok, maka kalian sebutkan nanti 1 sampai 6, baru kemudian yang 6 saya kasih tempat 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dari Dayu. 2, 3.
4, 5, 6, 1, 2. 5. Jadi ke 6. 2, 3, 5, 4 ya. 5, 5. 2. Oke. Paham ya? Paham ya? Silakan berdiri, bawa pulpennya saja sama HP-nya karena nanti kamu menggunakan itu. Silakan. Kelompok 1 ikut sini, 2, 3, 4, 5, 6. Ikut di belakangnya dulu, tempatnya nanti saya jaga. Kerja. Apabila masing-masing kelompok bergantian lagi di depan menunya apa hari ini? Oh, ini kayaknya bisa nggak bisa apa? Nasi jagung, ikan tahu, Ini apa ya? Awakan. lapa, Oke. tauge, sayuran ya. Oke, wah ini lebih banyak ini. Oke. Anak-anak, waktu kita tinggal 15 menit. Kita presentasi dulu ya. Dari hasil kerja kalian, salah satu nanti dari kelompok mewakili dari seluruhnya. Setelah itu silakan bertanya kepada temannya yang sedang presentasi. Kelompoknya Nuril. Ayo, kelompoknya Nuril, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jenis makanan 1. Nasi. Zat makanan yang dikandung karbohidrat, protein, lemak, dan air. Jumlah kalori 204 kalori. Gram atau mili 4,2,9. Kedua, mie. Jumlah per 100 gram. Kalori KCAL kalori 138. Jumlah lemak 2,19. Lemak jenuh 0,49. Lemak berat
0,09, kolesterol 29 mg, natrium 5 mg, kalsium 38 mg, jumlah karbohidrat serat pangan 1,2 gram, gula 0,4 gram, jumlah kalori 300 gram, protein 4,5 gram, vitamin mengandung vitamin D, zat besi, vitamin B6, magnesium. 2. Jumlah kebutuhan kalori per hari laki-laki dan perempuan. Laki-laki per hari membutuhkan kurang lebih 2.500 kalori, perempuan 2.000 kalori. Untuk menghitung BMR, metabolit rate dengan rumus. Ya, rumusnya nggak usah dibacakan dah. Langsung. Untuk laki-laki Ahmad Baihaqi, jumlah BMR-nya 1658,72 Kalori ya. 72 kalori. Untuk perempuan Irahmatul Nasila, jumlah BMR-nya 1197,82. Dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau yang bertanya pada temannya? Saya yang bertanya. Jadi saya lagi jaga pola badan sehat. Nah, jadi saya mau tanya, 1 gram nasi itu ada berapa kalori ya? Takutnya kalau kelebihan kalori saya makin gemuk jadinya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus dulu buat Dini. Ada Bu, nasi bikin gemuk Bu, kalau kebanyakan Bu. Nah, jadi karena Dini tadi pertanyaannya berapa kalorinya nasi? Apa benar bikin gemuk? Kita cari jawabannya pada kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Yang dikandung dalam nasi itu ada karbohidrat, protein, sama lemak. Jadi dalam 1 gram mengandung 4 kalori. Untuk apa itu? Karbohidrat ya? Iya, Nah, karbohidrat mengandung 4 kalori dalam 1 gramnya. Terus? untuk 1 gram protein itu mengandung 4 kalori, untuk 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir bisa nggak menyebabkan gemuk? Bisa kalau jumlahnya melebihi batas yang harusnya kita konsumsi. Karena di situ tadi sudah dihitung, misalnya temannya yang cowok kalorinya yang dibutuhkan hanya 1.600. Kalau kelebihan itulah yang nanti akan menyebabkan obesitas, menyebabkan overweight dan sebagainya. Kalian kan sudah menghitung BMI-nya. Siapa yang obesitas? Siapa yang obesitas? Ayo. Tadi hitungannya obesitas. Lupa. Berat badan dibagi tinggi badan. Jawabannya udah puas. Sudah puas bahwa kalori nasi itu tidak terlalu berat untuk pertanyaan. Oke, baiklah ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih aplaus lagi buat kelompok 3. Baiklah, tadi semuanya sudah melakukan presentasi? Sudah ya? Nah, saya minta kalian merefleksikan kegiatan kalian hari ini menurut kalian bagaimana? Sakti, silakan Sakti, depan Sakti. Menurut saya pembelajaran hari ini saya merasa senang dan saya merasa paham tentang kalori dan saya bisa menjaga tubuh saya agar lebih sehat dan lebih Ya lebih tinggi. ya gitu menurut saya. Terima kasih. Oke. Perhatikan, tadi kalian sudah melakukan pengamatan tentang apa itu zat makanan. Jadi intinya bahwa di dalam setiap makanan itu pasti ada zat yang dikandung. Apakah zat itu bermanfaat atau tidak untuk tubuh kita, itulah yang kita akan pelajari terus. Karena nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari ada beberapa zat yang dalam makanan kita itu enak
rasanya, tetapi ternyata memberikan dampak yang buruk bagi tubuh kita. Nah, hari ini kita akan lebih kenali lagi zat makanan itu sebenarnya seperti apa selain yang sudah kalian sebutkan tadi. Yang utama, misalnya contoh pada makanan mengandung apa? Protein, karbohidrat, ada vitamin juga ya. Jadi kandungan-kandungan tadi itulah yang akan diserap oleh usus kita. Sekecil apapun yang kita makan, tentunya akan mengalir di dalam darah kita. Kalau makanannya sehat, makanannya halal, insya Allah badan kita juga akan sehat. Pikiran kita pun juga akan jernih, kan begitu ya? Ya, betul. Nah, kita akan lihat dulu tayangan berikut, nanti kita bahas lagi. Perhatikan baik-baik. Baiklah, ada yang akan ditanyakan mungkin dari yang sudah ditampilkan tadi, bahwa di dalam bahan makanan-makanan kita itu banyak sekali ternyata zat makanan yang tidak kita sangka ya. Contohnya polisakarida tadi, kemudian disakarida, monosakarida ya. Ternyata itu sudah ada di dalam makanan kita sehari-hari. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kalian saya minta membawa satu jenis makanan siap santap. Kalau siap saji kan masih mau diolah. Siap santap yang bisa kita makan. Contoh yang mudah, mie sedap. Sering kalian makan loh? Ya, oh maaf. Apalagi masako. Biasanya kalian kalau bikin rujak pakai masako. Di sana kita akan mengamati apa yang dikandung di dalam mie sedap. Di situ ada tabel komposisinya. Apalagi yang biasa di dalam tabelnya ada komposisi makanannya. Sosis, apalagi? Beng-beng. Oke. Apalagi? Coki-coki. Roti. Nah, ternyata banyak ya. Ternyata banyak sekali. Makanya kita akan lihat besok komposisi makanannya itu apa. Kemudian bermanfaat nggak sih sebenarnya untuk kita? Maka itu yang akan kita lagi. Baiklah ya. Kita tutup hari ini dengan doa. Terima kasih pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik. Tetap semangat, makannya sehat dan bergizi. Minta tolong yang kelasnya ini doa dulu. Doa. Guru perkenalkan marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin ya
dalam keadaan sehat. Amin.